Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempraktekkan yaitu cara memandikan jenazah. Perkenalan dulu, mulai dari saya. Nama saya Putri Widan Rohasana. Nama saya Nafina Ginasari. Nama saya Putri Maulin Gumilar. Nama saya Kalista Mayada. Nama saya Cidika. Langsung saja. Langsung saja. Yang pertama, yaitu ada jenazah. Jenazah adalah jasad atau orang yang sudah meninggal. Syarat wajib memandikan jenazah, yaitu 1. Merupakan orang muslim atau Islam dan bukan orang kafir. 2. Masih memungkinkan ada bagian tubuh yang bisa dimandikan. Yang ketiga, bukan bayi ataupun bayi yang sudah dilahirkan tetapi sudah meninggal dalam kandungan. Yang keempat, tidak mati syahid. Selanjutnya, syarat orang yang memandikan jenazah, yaitu yang pertama, orang muslim. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, amanah. Dan ketika ada aib dari sim jasad, tidak tersebar kemana-mana. Selanjutnya, ada siapa saja yang memandikan jenazah, yaitu yang pertama, jika laki-laki yang pertama memandikannya adalah orang yang diwasiatkan ketika beliau masih hidup. Beliau mewasiatkan siapa saja yang misalnya kayak laki-laki yang akan memandikannya, maka yang diutamakan adalah beliau. Yang kedua adalah kerabat, ayah, dan kerabat-kerabat yaitu laki-lakinya, kerabat laki-laki. Selanjutnya adalah muhrimnya, yaitu istri dan anak dan ibu. Jika perempuan, yang pertama adalah ibu atau neneknya. Yang kedua adalah kerabat perempuannya. Yang ketiga adalah suaminya. Selanjutnya ada alat-alat dan bahan-bahan. Yang pertama ada paso. Yang kedua ada kain kering. Yang ketiga ada gayung. Selanjutnya ada baskom, sarung tangan, cotton bud, sabun, ada gunting kuku, ini ada kapas, ada jeruk, sisir, juga ada sisir, lalu tempat sampah, masker, dan juga celemek. Udah. Oh ya, lupa satu lagi, kapur barus, tapi di sini nggak ada ya. Kapur barus. Ini untuk apa ini? Jeruk nipis, bisa juga dipakai daun bidara. Ya, sama aja. Selanjutnya cara memandikannya. Yang pertama pastikan siapkan dulu alat dan bahan, siapkan air dan juga sabun. Sabunnya boleh menggunakan sabun batang, tetapi harus diparut terlebih dahulu. Untuk jeruknya juga terlebih dahulu diparutkan. Siapkan yang pertama air sabun, air bersih. Yang kedua air kapur barus. Yang ketiga air jeruk nipis atau air daun bidara. Selanjutnya yaitu memakai celemek seperti yang ini. Lalu memakai sarung tangan dan juga masker. Untuk jenazahnya sendiri, kita pakaikan kain untuk menutupi auratnya. Karena ketika memandikan jenazah, aurat dari jasad tersebut tidak boleh terlihat. Yang pertama, kita istinjakan dulu mayitnya sambil disirami air perlahan-lahan. Istinjakan atau dalam bahasa Indonesia, maaf ya, dicebokan. Lalu mayitnya ini kita angkat sedikit atau kita dudukan, kalau tidak mungkin ya mungkin diangkat sedikit. Aurat. Ketika memandikan jenazah, seorang pemandi jenazah tidak boleh melihat aurat dari jenazahnya itu sendiri.
Digosok-gosokkan sambil disirami air. Sudah, setelah itu kita bersihkan menggunakan katembat. Mukanya, nih, dilihatin aja mukanya. Muka mah bukan aurat. Dibersihkan yaitu lubang hidung sambil disirami air. Gak boleh nyentuh langsung. Oke nih. Nah. Lalu lubang telinga. Mata. Menggunakan kapas untuk sela-sela ketiak. Bersihkan sela-sela ketiak sambil sembari disirami dengan air. Lalu sela-sela jari, telinga, ketiak kanan dan kiri. Sela-sela jari dan juga jari tangan dan jari kaki. Setelah itu siram dari kita bersihkan wajahnya menggunakan kain kapas yang tadi. Sudah, selanjutnya siram dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak boleh melihat. Setelah itu kita lafalkan niat untuk memandikan jenazah. Untuk laki-laki niatnya adalah nawaitul ghusla lihadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi ta'ala, dan untuk perempuan nawaitul ghusla lihadzihil mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Setelah itu kita siram dengan air dari ujung kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Atau ganjil. Satu lagi. Setelah itu kita siram bagian kanan dari mayit tersebut sebanyak 3 kali atau ganjil. Setelah itu bagian kanan dari mayit tersebut sebanyak 3 kali atau ganjil. Setelah itu kita miringkan jenazahnya ke bagian kanan terlebih dahulu. Lalu siram bagian sisi kanan tersebut sebanyak 3 kali ataupun ganjil. Sudah, setelah itu lanjut ke bagian sisi kiri dari mayit tersebut. Mayat. Mayit atau mayat? Setelah itu kita guyur menggunakan air dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah itu kita sabunkan
Menggunakan air sabun yang sudah disiapkan. Air sabun. Menggunakan sabun yang sudah disiapkan. Kita gosok-gosokkan badannya. Sudah, setelah itu kita sampokan rambutnya. Buka. Sudah, setelah itu kita siram dari ujung kepala hingga ujung kaki. Siram. Setelah itu kita siram mayat tersebut menggunakan air kapur barus yang sudah disiapkan. Air kapur barus terlebih dahulu. Seorang pemandu jenazah tidak boleh menyentuh jenazah tersebut secara langsung sehingga kita menggunakan sarung tangan. Dan juga yang digunakan bagi pemandu jenazah adalah tangan kiri. Sudah, setelah itu kita siram dengan air jeruk nipis atau daun bidara. Siram. Sudah. Setelah itu kita siram kembali menggunakan air bersih dari ujung kepala hingga ujung rambut. Setelah itu kita wudukan jenazahnya. Niat wudu untuk jenazah sendiri yaitu bagi laki-laki adalah nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti fardhu lillahi ta'ala, dan untuk perempuan nawaitul wudu'a lihadzihil mayyitati fardhu lillahi ta'ala. Yang pertama diusap bagian kepala 3 kali. Sunahnya 3 kali. Lalu bagian tangan kanan setelah itu tangan kiri. Jikalau mayat tersebut adalah korban kecelakaan, maaf ya, tangannya nggak ada atau entah kemana putus, itu kita bisa usapkan di bagian sini, seadanya saja. Setelah itu kita usap kaki sebanyak 3 kali, kaki kanan terlebih dahulu. Sudah selesai? Tutup. Karena ini kain yang digunakan oleh mayat tersebut basah, sehingga kita harus mengganti dengan kain yang baru dan kering. Aurat dari jasad tersebut tidak boleh terlihat. Jadi caranya yaitu kita tutupi seperti ini.
Sisir apa? Sisir. Sisir apa? Nanti dijelasin. Udah di buku B. Nah. Oke, sudah selesai. Saya akan jelaskan fungsi gunting di sini adalah untuk mayat yang sekiranya, maaf ya, korban kecelakaan atau apa itu, ketika dimandikan ada pakaian yang terlilit dan susah dilepas, kita boleh menggunakan gunting. Dan untuk celemek sendiri itu digunakan supaya kotoran dari sang mayat tidak mengenai langsung ke pemandi jenazah tersebut. Oh ya, satu lagi, kacamata renang fungsinya agar menutupi mata agar tidak tercipat oleh air. Udah ya? Sisir. Terakhir Pak. Yang terakhir adalah menyisir rambut dari mayit tersebut. Tetapi jikalau mayit tersebut botak atau tidak memiliki rambut, tidak perlu disisiri. Dan ini tong sampah untuk sampah-sampah seperti cotton bud ataupun kain yang sudah digunakan dalam proses pemandian jenazah. Maaf, kapas. Kain. Ada banget nunggu kayak gini. Iya. Nanti kena loro kan. Gituin kepala. Beda ya? Oke. Beginilah kiranya proses pemandian jenazah. Untuk pemandian jenazah, sekiranya ada 4 orang yang memandikan. 2 orang memegangi kain, sedangkan yang 2-nya memandikan secara langsung. Memandikan dan menyiram, menggosok-gosok. Oke. Mungkin cukup sekian praktek pemandian jenazah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.